Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan Pak Didi Suryadi, bidang studi Bahasa Indonesia. Kita belajar lewat jarak jauh atau online, daring ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, tetap menjaga protokol kesehatan di pandemi kita pada tahun ini. Meskipun pelajaran kita jarak jauh, kita lanjutkan pelajaran kita di bab selanjutnya, yaitu kemarin kita sudah menentukan unsur-unsur teks berita. Nah, sekarang kita beralih ke meringkas dan menyimpulkan isi berita. Tentunya kalian dapat memperoleh informasi dengan mendengarkan, membaca teks berita. Saat mendengarkan atau membaca teks berita, kalian harus mendengarkan atau membaca dengan saksama agar informasi yang kalian peroleh lengkap. Baik anak-anakku sekalian, kembali lagi. Berita biasanya disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, dan selain itu berita juga bisa disampaikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, ataupun internet. Anak-anakku sekalian yang pada dibanggakan, dari teks berita yang dibaca atau didengarkan, kalian dapat membuat ringkasan berita, lalu menarik intisari atau simpulan berita tersebut. Anak-anakku sekalian, tadi Pak Didi sudah menyampaikan tentang dari berita yang dibaca atau didengarkan, kalian dapat membuat ringkasan berita dan menarik intisari atau simpulan berita tersebut. Jadi meringkas isi berita, ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan memperhatikan atau mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang bacaan asli. Baik anak-anakku sekalian, Pak Didi sekarang akan menjelaskan langkah-langkah meringkas teks berita. Di antaranya sebagai berikut: A. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. B. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita dengan menggunakan rumus 5W+1H, di antaranya what, when, where, why, who, and how. What, apa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, who, siapa, and how, bagaimana. C. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Baik anak-anakku sekalian, langkah selanjutnya yang kedua, menyimpulkan isi berita. Simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, simpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya terhadap pihak informasi. Baik anak-anakku sekalian, membuat kesimpulan suatu berita dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, A. Mendengarkan atau membaca kalimat demi kalimat dalam berita dengan penuh konsentrasi. B. Mencatat informasi penting dari berita tersebut. Dan C. Mencatat pokok-pokok berita seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bisa kalian lihat di samping Pak Didi. Baik anak-anakku sekalian, langkah yang ketiga menanggapi isi berita. Setelah menyimpulkan isi berita, kalian dapat memberikan tanggapan terhadap berita tersebut. Memberikan tanggapan adalah memberikan perhatian dalam kritik tanggapan negatif dengan tanggapan positif.
komentar atau pendapat mengenai hal dilihat atau didengar, tanggapan hendaknya bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengemukakan pendapat. Cara mengemukakan pendapat, tanggapan sebagai berikut. Bisa kalian lihat di samping Pak Didi. Ini. Seperti ini. Oke? Bisa kalian lihat. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa metode cara pengajaran Pak Didi itu kenali, pahami, aksi. Kenali, kalian baca atau kalian tonton, atau kalian baca LKS kalian di halaman 4 sampai 5. Pahami sudah sedikit banyaknya Pak Didi terangkan tadi ya. Kalau kalian memperhatikan dan kalian tonton sampai habis. Dan yang terakhir adalah aksi. Aksi di mana kalian Pak Didi berikan tugas penilaian harian soal dari 1 sampai 5 di buku LKS kalian halaman 5, atau bisa kalian tonton YouTube ini. Soalnya ada di sebelah Pak Didi. Nah, ini soalnya. Oke. Untuk pahami, mungkin apabila ada putih-putih bunga melati, merah-merah buah delima, hati-hati yang tersimpan di dalam hati, Pak Didi persilahkan untuk siswa-siswi yang mau bertanya. Oke? Baik anak-anak sekalian, untuk jawaban mungkin kalian bisa kirimkan di tugas ya yang Pak Didi berikan di sini. Tentunya kalian kerjakan dengan saksama dan bisa kalian kirimkan. Dan semangat terus belajarnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, sebelum berpisah, Pak Didi mau berpantun dulu untuk kalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantunnya adalah anak tikus dalam belukar, jangan dibakar nanti hangus. Kalau anak rajin belajar, insya Allah dapat nilai bagus. Pantun untuk selanjutnya adalah pantun ikan belanak hilir berenang, metik kelapa ampe 2. Kalau kalian nanti udah menjadi anak yang senang, jangan lupa sama kedua orang tua. Selanjutnya, pantun berikutnya adalah pantun perpisahan. Pergi piknik bersama ayah, bawa buah jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.